Halo, saya Syara Tehanisa Sutanto dengan NIM 1101623047 dari Teknologi Pendidikan B Angkatan 2023. Pada video kali ini, saya akan membahas perbedaan antara dua hal ini, yaitu Learning Organization dan juga Organizational Learning. Jadi disimak baik-baik ya, siapa tahu ini bisa menginspirasi kalian untuk membuat organisasi yang bisa bertumbuh dan berkembang. Sekarang, coba bayangin gini. Ada organisasi yang belajar hanya ketika mereka kepepet. Misalnya, habis gagal launching produk, baru deh mereka evaluasi, nyatet kesalahan, terus coba lagi. Itu yang kita kenal sebagai organizational learning. Belajar, iya sih, tapi sifatnya masih reflektif. Tapi ada juga nih organisasi yang next level banget. Mereka nggak nunggu gagal dulu, baru belajar. Belajar juga udah menjadi nafas sehari-hari mereka sendiri. Setiap pengalaman, sekecil apapun itu diolah jadi pelajaran. Setiap orang didorong untuk terus berkembang, dan budaya ayo belajar itu terasa di semua lini. Nah, ini yang disebut sebagai learning organization. Organisasi yang hidup, bernafas, dan tumbuh dari proses belajar itu sendiri. Nah, lebih simpelnya, kalau dianalogiin, gampang banget. Organizational learning itu kayak orang yang rajin ikut kursus atau baca buku biar makin pintar. Ya, bagus sih, tapi fokusnya itu masih di ngumpulin ilmu pengetahuan. Sedangkan learning organization itu kayak orang yang udah menjadikan belajar itu sebagai gaya hidup mereka. Apapun yang dihadapi, entah itu sukses, gagal, atau bahkan krisis, langsung diubah menjadi pelajaran untuk melangkah yang lebih jauh lagi. Gimana? Teman-teman udah paham belum soal organizational learning dan juga learning organization? Belum? Ya udah deh, oke, kita bahas pakai satu contoh yang familiar banget, yaitu GoFood. Pasti teman-teman sering denger kan layanan pesan antar makanan dari Gojek ini. Dan menariknya nih, kita bisa meninjau GoFood dari dua perspektif sekaligus antara organizational learning atau OL dan juga learning organization atau LO. Nah, yang pertama kita akan membahas terkait organizational learning di GoFood. Jadi sejak awal guys, GoFood ini ternyata menghadapi berbagai macam tantangan operasional. Misalnya, restoran kewalahan menghadapi pesanan yang sangat melonjak, driver yang tidak tersebar merata, sistem pembayaran terasa sangat ribet, sampai akhirnya keterlambatan pengiriman terjadi di beberapa kota. Ada seorang ahli bernama Argyris dan juga Sun pada 1978 yang merupakan orang pertama yang mengenalkan istilah organizational learning ini menyatakan bahwa OL adalah proses di mana organisasi itu mendeteksi kesalahan, mengevaluasi, dan juga memperbaiki kesalahan tersebut. Hal ini terlihat ketika GoFood melakukan evaluasi internal setelah masalah-masalah tersebut muncul, memperbaiki algoritma alokasi driver, menyesuaikan kapasitas notifikasi restoran, mengenalkan GoPay untuk transaksi yang lebih praktis, dan akhirnya membagikan praktis sukses dari satu kota ke kota yang lain. Leavitt dan Marsh juga pada tahun 1988 menekankan bahwa organisasi belajar itu merupakan rutinitas dan juga memori kolektif. Dilihat dari GoFood memanfaatkan pengalaman kota tertentu untuk memperbaiki layanan di kota lainnya, sehingga pengalaman yang sudah ada tidak hilang dan bisa diaplikasikan kembali. Namun, di sisi lain, GoFood juga menunjukkan ciri-ciri learning organization ketika mereka mulai memanfaatkan data transaksi dan juga perilaku konsumen untuk mengantisipasi kebutuhan sebelum masalahnya muncul. Contoh, GoFood menganalisis pola pemesanan harian, tren menu populer di beberapa kota, dan jam puncak pemesanan untuk mengatur alokasi driver, dan juga memprediksi permintaan restoran serta menyesuaikan adanya promosi. Nah, hal ini sesuai juga dengan pendapat Peter Senge pada 1990 dan juga 2014 tentang LO adalah organisasi yang menjadikan belajar sebagai nafas mereka sehari-hari, di mana pengalaman dan informasi diolah menjadi suatu inovasi yang berkelanjutan. Dan didukung juga oleh Garvin pada 1993 menekankan bahwa LO tidak hanya mengetahui pengetahuan baru, tetapi juga mengubah perilaku organisasi berdasarkan pengetahuan-pengetahuan tersebut. Yang dimana di GoFood, budaya belajar ini terjadi ketika seluruh tim menggunakan insight data untuk menciptakan strategi yang proaktif. Misalnya, menyiapkan promo spesifikasi sebelum lonjakan permintaan terjadi atau mengoptimalkan distribusi driver berdasarkan prediksi permintaan. Dengan analisis kedua kasus ini, kita bisa melihat bahwa GoFood memiliki kedua karakteristik sekaligus. Tetapi, titik kritisnya adalah bagaimana perusahaan bisa mengembangkan OL menjadi LO. Dari sekedar belajar memperbaiki kesalahan menjadi belajar sebagai budaya yang terus-menerus meningkatkan kemampuan organisasi. Para ahli yang sudah disebutkan pun mendukung analisis ini. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.